Perkenalkan, saya Umi Imaroh. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, program studi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro. Nah, mungkin langsung aja ke pembahasan ya teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah codingan Flutter yang digunakan untuk membuat tampilan antarmuka aplikasi mobile. Codingan ini kita susun secara sederhana namun lengkap, mulai dari menampilkan gambar, menuliskan judul, dan juga lokasi. Selain itu, memberikan ranting bintang, menambahkan tombol interaksi seperti call route dan juga share, sampai juga menampilkan deskripsi. Nah, semua elemen ini tuh kita akan bahas bersama secara runtut dari baris pertama sampai dengan terakhir, sehingga teman-teman memahami bukan hanya cara menuliskannya, tetapi juga alasan kenapa baris tersebut itu penting, serta apa yang terjadi kalau misalkan kita melakukan sebuah perubahan. Mari kita langsung aja ke pembahasan yang bagian paling awal. Untuk informasinya mungkin di sini itu kita akan membuat tampilan UI sederhana yang seperti saya jelaskan di awal. Nah, itu seperti ini ya. Dimana ada gambar, terus kemudian tulisan judul, lokasinya, ref, dan segala macam. Nah, kita akan membahas ke paling awal atau utamanya, yaitu tentang import. Bagian import ini berfungsi untuk memanggil semua widget bawaan Flutter yang mengikuti gaya material desain milik Google. Tanpa baris ini itu kita nggak bisa menggunakan widget penting seperti scaffold, row, column, text, dan juga icon. Itulah kenapa baris ini tuh wajib ditulis di awal. Nah, kalau misalkan kita ganti nih, dari yang semulanya ini material, diganti menjadi Cupertino Dark, maka tampilan aplikasinya itu akan berubah mengikuti gaya iOS. Misalnya, tombol icon akan lebih mirip ke arah tampilan iPhone gitu. Jadi intinya itu import di sini itu menentukan gaya dasar aplikasi yang dibuat. Kemudian lanjut, kita masuk ke fungsi utamanya. Fungsi utama di sini yaitu main. Main ini itu bisa kita ibaratkan sebuah pintu masuk atau starter aplikasi. Ketika aplikasi dijalankan, baris inilah yang pertama kali dipanggil. Di dalamnya itu terdapat run up yang memanggil widget my app. Jadi main ini adalah mesin starternya, sementara my app itu adalah isi mobil yang akan berjalan. Di bawahnya itu ada kelas my app. Yang ini. Nah, kelas my app itu merupakan turunan dari stateless widget. Disebut stateless karena halaman ini itu tidak memiliki stat atau data yang bisa dirubah-rubah sendiri. Tampilannya itu tetap. Dalam kata lain itu tampilannya tetap ya, teman-teman. Nah, di dalam My App ini kita menggunakan material app untuk mengatur konfigurasi global aplikasi. Gitu. Ada properti ini, debug show check sekian. Nah, ini tuh berfungsi untuk menghilangkan banner merah bertulisan debug di pojok kanan atas ketika aplikasi itu dijalankan. Kemudian kalau nilainya true, tulisan debug akan tetap muncul, tapi karena di sini nilainya false, maka tampilannya lebih bersih. Selain itu, kita juga menentukan title. Title ini tuh judul. Judul di sininya.
Jadi judulnya aku beri nama tugas praktikum. Terus untuk tem sendiri itu yang membuat tema utama buat aplikasinya. Nah, di sini itu aku milih temanya warnanya blue atau biru. Terakhir itu ada home. Home cons tugas praktikum itu artinya halaman pertama yang akan ditampilkan adalah kelas tugas praktikum. Kalau misalkan kita ganti home ke kelas lain, maka yang muncul di layar saat aplikasi dijalankan itu adalah halaman tersebut. Seperti itu. Kemudian lanjut ke scaffold atau list view. Nah, di dalam kelas tugas praktikum itu kita menggunakan scaffold. Scaffold ini scaffold ini tuh berfungsi sebagai kerangka utama halaman atau bisa disebut sebagai pondasi yang menampung semua elemen UI. Pada scaffold ini tuh kita hanya menggunakan di bagian bodinya. Body ini itu kita akan isi dengan list view, yaitu widget yang memungkinkan halaman bisa digulir atau di-scroll ke bawah jika kontennya panjang. Gitu. Kenapa sih kita pakai list view itu? Kenapa bukan kolom? Karena kalau kita memakai kolom sementara isi halaman lebih panjang dari layar, maka akan terjadi error overflow dan tampilannya pecah. Dengan list view ini, halaman otomatis bisa di-scroll tanpa error. Namun, kalau misalkan kita tetap pengen pakai kolom, ya bisa. Dengan cara kita membungkusnya dengan single child scroll view agar tetap bisa digulir. Jadi pemilihan list view ini adalah cara paling aman untuk menampilkan konten yang panjang. Kemudian lanjut ya ke bagian gambar. Bagian pertama dari list view ini adalah gambar. Di sini tuh kita menggunakan padding untuk memberikan jarak antara gambar dengan tepi layarnya. Gambar juga tepi layar. Agar tidak terlalu menempel. Di dalamnya itu ada image asset slash image pemandangan JPG. Width-nya 300, height-nya 240. Itu digunakan untuk memanggil gambar dari folder aset yang sudah kita daftarkan di file pub/spec.yml. Lalu property width-nya dan juga height-nya itu untuk mengatur ukuran gambar. Sedangkan untuk fit boxit-nya cover itu untuk membuat gambar memenuhi kotak tampilan secara proporsional sehingga gambar itu terlihat rapi. Kalau misalkan kita ganti dengan boxit contain, gambar itu akan menampilkan keseluruhan isi meski ada ruang kosong di kanan dan juga kirinya. Kalau kita ganti dengan fill, gambar itu akan dipaksa memenuhi kotak, tapi bisa jadi itu tidak proporsional. Nah, jadi pemilihan box fit ini tuh mempengaruhi bagaimana gambar akan ditampilkan di layar. Begitu. Kemudian lanjut ke judul lokasinya dan juga rating. Bagian ini. Nah, di bawah gambar itu kita punya atau kita membuat bagian judul, tempat wisata, lokasi, serta rating. Bagian ini tuh ditulis menggunakan raw. Karena kita ingin menampilkan teks di kiri dan icon bintang di sebelah kanan, secara sejajar, row ini tuh diatur menggunakan kode main access alignment space between. Sehingga konten kiri dan juga kanan akan otomatis berjauhan, tapi tetap rapi. Nah, di sisi kiri kita pakai kolom untuk menuliskan dua teks secara vertikal, yaitu teks telaga warna Dieng. Dengan gaya bold ukuran 20,
sebagai judul, dan teks Wonosobo Jawa Tengah berwarna abu-abu sebagai lokasi. Di sisi kanan, kita pakai row kecil berisi icon. Iconnya itu icon star, terus colornya kita pakai orange. Kemudian angkanya itu sebagai rating. Kalau misalkan diganti My Axis Alignment tadi menjadi center, maka teks judul dan juga rating akan menempel di tengah. Jadi, row dan kolom ini itu saling bekerja sama untuk mengatur tata letak horizontal dan juga vertikal. Kemudian lanjut ke tombol call, out dan juga share. Nah, ini tuh juga ditulis dengan raw ya, teman-teman. Untuk penulisannya kita juga menggunakan raw, tapi diatur dengan Mind Access Alignment Space Evenly. Artinya itu ketika tombol diberi jarak yang sama rata. Setiap tombol dibuat dengan widget custom bernama Icon with Text, yang isinya itu adalah sebuah kolom dengan icon di atas dan juga teks label di bawah. Misalnya icon teks di sini icon call, labelnya call. Maka iconnya itu akan berubah menjadi icon call dan juga bawahnya call. Kalau misalkan icon ini dirubah menjadi email, maka di sini itu akan berubah menjadi kotak surat logo email. Tapi bawahnya tetap call karena yang dirubah itu cuman iconnya aja. Kemudian lanjut ke deskripsinya. Setelah tombol itu kita akan mendapatkan teks deskripsi tentang telaga warna. Ini tuh ditulis dengan widget teks panjang yang menjelaskan informasi wisata. Properti software ini itu digunakan supaya teks panjang otomatis turun ke bawah baris berikutnya tanpa melewati batas layar. Kalau properti ini dihapus, teks panjang itu bisa meluber ke kanan layar. Bagian deskripsi ini itu menambahkan informasi sehingga aplikasi itu tidak berisi gambar dan tombol aja, tetapi juga memberikan penjelasan lengkap tentang objek wisata. Gitu. Terus lanjut untuk part terakhir itu ada widget custom. Nah, kita lihat icon with text yang ada di bawah. Ini. Kelas ini itu adalah stateless widget yang berfungsi membuat widget seragam berupa icon biru di atas dan juga label teks di bawah. Dengan cara ini itu setiap kali kita butuh tombol bergambar icon dan teks, cukup panggil icon with text, terus masukin iconnya. Kita masukin icon apa? Semisal contoh di sini tadi itu icon call, berarti kita masukin call, terus labelnya call. Tanpa harus menulis ulang. Kalau misalkan kita ingin ganti warna icon di dalam kelas ini, maka semua tombol otomatis akan berubah ketika kita mengganti warnanya itu di sini. Nah, ini tuh adalah contoh penerapan widget khusus yang bisa dipakai berkali-kali. Konsep ini tuh penting dalam Flutter. Kenapa? Karena agar kodenya itu lebih rapi dan juga hemat, tentunya konsisten. Nah, jadi secara keseluruhan nih, codingan ini tuh menghasilkan sebuah halaman informasi wisata sederhana yang rapi, terdiri dari gambar, rating, judul, dan lokasi di bawahnya. Terus juga ada 3 tombol interaksi yaitu call, route, dan juga share. Ditutup dengan deskripsi. Semua ini tuh disusun dengan widget dasar Flutter seperti scaffold, list view, row, column, dan juga padding. Terakhir yaitu teks.
serta dilengkapi juga widget custom icon with text untuk menghemat penulisan kode. Dengan mempelajari struktur ini, kita itu bisa memahami cara membangun UI Flutter dengan yang mudah dibaca dan juga mudah dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang Flutter ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.